Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, yang kampusnya ada di Kemang Utara, Jakarta Selatan. Dan kita masih di dalam suatu topik yang sama, membicarakan mengenai ayah yang takut akan Allah. Jadi ini merupakan suatu topik yang penting sekali, oleh karena disebutkan dalam Alkitab, bahwa takut akan Allah itu permulaan dari kebajikan. Berarti orang yang takut akan Allah, tidak ada hal yang mustahil untuk diperbaiki. Jadi wisdom atau bijaksana dari Tuhan itu akan bersama dengan dia. Kita sudah membicarakan dari berbagai aspek. Nah, kali ini kita akan fokuskan kepada aspek yang lain lagi. Takut akan Allah. Seorang ayah yang takut akan Allah, dia selalu ada keinginan untuk sendiri, ada waktu sendiri dengan Allah. Alone with God. Solitude itu suatu dimensi esoterik, di mana seorang yang ayah yang takut akan Allah tahu bahwa Allah itu pribadi. Sehingga sama seperti Tuhan Yesus, yang seringkali di tengah kesibukannya, dia menyempatkan diri untuk berdoa sendiri. Cari tempat yang sunyi, supaya tidak terganggu. Jadi kalau sekarang kita matikan HP kita. Kita tinggalkan semua kesibukan dan pekerjaan, supaya tidak ada gangguan. Dan kita tahu, perlu sekali kita mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita pribadi. Alone with God. Jadi ayah yang takut akan Allah adalah ayah yang memang bergaul dengan Allah. Jadi bergaul dengan Allah itu tidak bisa di tengah kebisingan, di tengah kesibukan. Meskipun Allah juga menyertai dan hadir. Tetapi harus ada waktu sendiri. Berarti mau mendengar sendiri. Jadi dalam Yesaya pasal 50 kan disebutkan mengenai seorang murid. Itu selalu menanti akan Tuhan setiap pagi. Berarti dia itu mencari akan apa sih yang Tuhan itu mau katakan kepada dia hari ini. Oleh karena hari akan diisi dengan segala sesuatu. Dan tanpa bimbingan dan pertolongan Roh Kudus, itu perjalanan itu persis seperti perjalanan tanpa penerangan. Makanya di dalam Mazmur 119 dikatakan dalam ayat 105. Firman-Mu itu Tuhan, itu pelita bagi kakiku, suluh pada jalanku. Jadi tanpa penerangan dari firman Tuhan, kita akan terjatuh, tersandung, dan jatuh. Kita akan berbuat berbagai kesalahan-kesalahan. Sehingga orang yang takut akan Tuhan, dia sadar itu. Hidup ini kadang-kadang kita jalani secara natural, mengalir begitu saja. Berarti kita itu membuat hidup itu seperti playing at gamble namanya. Membuat hidup itu seperti berjudi. Untung-untungan, udah. Hari ini ngapain? Hari ini menghadapi apa? Saya naik mobil itu ketabrak atau diserempet atau apa? Waduh, itu tergantung luck. Naik turunnya saham. Waduh, tidak terprediksi. Ada yang mensikapi hidup ini dengan santai, lain lagi. Berarti yang tadi asal jalan,
Tapi ada yang santai. Jadi hidup itu tidak usah mikir. Tidak usah kamu itu menyusahkan hidup ini. Sehingga sama seperti yang di dalam Lukas disebutkan, meskipun kita itu orang yang bekerja, tapi sebetulnya pikirannya adalah mari kita nikmati hidup ini. Jadi orang yang punya sumber uang yang terus mengalir, kadang-kadang hidupnya untuk jalan-jalan ke luar negeri, terus ke luar negeri. Kenapa? Uangnya terus keluar. Uangnya tidak pernah menjadi kering sumbernya. Tapi hidup asal hidup. Tetapi orang yang takut akan Tuhan tahu, setiap waktu kita waspada. Efesus pasal 5 mengatakan bahwa time is evil. Waktu itu jahat. Sehingga kita harus meminta pertolongan dan tahu kehendak Tuhan. Makanya orang yang takut akan Tuhan itu mencari waktu sendiri dengan Tuhan. Kenapa? Supaya mendengar Tuhan mau katakan apa hari ini kepadaku. Dan jikalau saudara biasa bergaul dengan Tuhan, saudara akan melihat bahwa Alkitab ini ajaib sekali. Oleh karena saudara membaca bahkan bagian yang sama sekalipun, sama persis sekalipun. Dalam waktu 10 hari, saudara membaca 10 kali bagian yang sama. Kalau saudara mau betul-betul itu mendengar suara Tuhan. Bagian yang sama bicara 10 hal yang beda. Saudara mau buktikan? Silakan. Banyak orang membaca Alkitab, tetapi tidak alone with God. Berarti tidak mendengar dengan melatih kepekaan rohaninya. Nah, kalau kita sudah mulai biasa melatih spiritual sensitivity kita, you nanti akan tahu Tuhan Allah yang hidup. Dia akan bicara kepada you. Kepada Musa, Tuhan pernah menunjukkan bahwa melalui akan gempa bumi, Tuhan tidak bicara. Melalui api, Tuhan tidak bicara. Melalui hal-hal ajaib, Tuhan tidak bicara. Tuhan bicara melalui angin sepoi-poi yang menidurkan, yang memberikan rasa damai. Nah, itu apa sebetulnya? Pada saat kita memasuki fase dimensi esoterik, itu dimensi alone with God, solitude. Jadi saudara, orang yang takut akan Tuhan itu adalah manusia rohani. Saya pernah mempunyai beberapa kenalan yang baik, yang saya suka sekali. Kenapa? Karena sejak kami belajar firman, dia pernah mendengarkan pemberitaan firman yang saya sampaikan. Pada suatu hari saya mampir di rumahnya, dia mengatakan kepada saya, "Pak, ayo kita ke tempat doa." Loh, kemana? Ke loteng. Ternyata dia membangun satu ruangan untuk doa. Ketika saya masuk ke sana, saya juga sangat impress sekali. Oleh karena apa? Oleh karena dia tata ruangan itu nyaman sekali. Dengan karpet, ada Alkitab beberapa macam terjemahan. Ada tempat untuk mendengarkan akan lagu-lagu pujian rohani. Ada tempat dia itu untuk mendengarkan khotbah-khotbah rekaman. Dan jendelanya terbuka untuk memandangi pemandangan yang bagus dari gunung di seberang sana. Dia mengatakan setiap hari saya adakan waktu sendiri di sini dengan Tuhan. Saya bersyukur sekali. Hidup dari orang itu, dia itu seriously ingin bergaul dengan Tuhan. Dan dia tunjukkan bahwa tiap hari dia membuat catatan apa yang Tuhan itu katakan. Jadi saudara, orang yang takut akan Tuhan, yang diberkati Tuhan adalah orang yang memang mencari Tuhan. Jadi ada orang yang Tuhan Yesus katakan, datang ke gereja apa tetapi, dan dari mulutnya terus berseru Tuhan, Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Tapi orang ayah yang takut akan Tuhan, dia mencintai akan pergaulan pribadi dengan Tuhan. Nah, itulah yang Tuhan berkenan. Dan dia akan memberkati orang itu.
Nah, sekarang kita akan dengar apa yang saudara Etis mau katakan. Pak Yakub bergaul dengan Tuhan itu dalam bentuk kemudian mengambil waktu khusus sendiri dengan Tuhan seringkali itu tidak mudah bagi beberapa orang. Yang karena banyak tanggung jawab, kesulitan, dan kadang-kadang mereka merasa waktu tidak cukup. Kemudian ada yang berpikir bahwa mengambil waktu sendiri lagi itu mengambil jatah waktu mereka lagi untuk tanggung jawab yang lain. Ada juga yang kemudian ketika menjalani itu kemudian sebenarnya tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga itu hanya sekedar menjadi ritual belaka, berdoa sendiri, dan sebenarnya apa yang harus dilakukan ketika berada dalam situasi sendiri itu supaya momen itu menjadi momen yang benar-benar berarti bagi para ayah dan memberkati mereka. Memang saya sangat sadar ya, ada banyak macam pribadi. Jadi ada pribadi yang gelisah, pribadi yang terus harus bergerak dan bekerja, pribadi yang tidak bisa diem, pribadi yang bingung kalau sampai tidak ada yang sedang dilakukan secara konkret atau teman diajak bicara. Sehingga kesendirian itu pada orang-orang tertentu itu menggelisahkan. Saya bisa memahami. Tetapi tetap juga jangan kita membuat excuse, alasan oleh karena saya seperti ini jadi saya tidak bisa. Jadi jangan begitu. Oleh karena sebetulnya manusia bahkan pada saat menikah pun harus ada waktu secara pribadi bergaul, berbicara dengan istrinya. Untuk apa? Untuk bertukar pikiran, untuk membangun kerjasama, dan sebagainya. Perlu sekali waktu bisa berkomunikasi pribadi. Sehingga manusia itu sebetulnya sebagai pribadi memang harus ada dimensi pribadi itu yang harus hidup. Termasuk dengan Tuhan. Nah sekarang persoalannya kalau lagi alone sendiri dengan Tuhan. Nah seharusnya kita waspada. Apa yang mengganggu? Kadang-kadang tidak ada perencanaan sehingga akhirnya kita tidak tahu apa yang kita akan lakukan. Tapi kalau ada perencanaan kita akan tahu. Kita akan tata ruangan supaya tidak terganggu. Misalnya kita minta istri dan anak-anak juga gantian untuk tidak mengganggu. Itu artinya tahu papa sedang doa. Saya akan doa kira-kira 10 menit, setengah jam, jangan diganggu. Nah, kalau sudah terbiasa seperti itu, anak-anak juga akan tidak mengganggu. Dan anak-anak akan mencontoh hal yang baik yang ayahnya lakukan. Dan kemudian ada plan. Berarti kita sediakan waktu mau baca bagian apa dari Alkitab. Lalu kita biasakan memakai buku pembantu untuk membaca Alkitab. Entah commentary, entah dictionary atau apa yang membantu. Sehingga kita mendisiplin diri sebagai seorang yang memang belajar mau mendengar Tuhan. Dan setelah itu belajar meneduhkan hati. Nah, barangkali kita itu belajar posisi duduk pun kita tuh harus atur. Yang dimana tidak ada gangguan dari tubuh kita ini. Kalau posisinya dan kita memakai pakaian yang terlalu sempit dan sebagainya agak repot. Bangku yang tidak enak diduduki juga repot. Sehingga kalau saya selalu memakai posisi di mana pakaiannya longgar dan duduk di tempat yang tidak mengganggu sehingga bantalan yang saya dudukin itu bisa membuat saya duduk lebih dari setengah jam. Jadi semuanya itu sebetulnya perlu self-discipline pada saat kita itu mulai. Dan mulai biasa kita itu seperti yang manusia pada umumnya katakan mengheningkan cipta. Nah, berarti pada saat kita mulai melatih ketenangan batin, itu kepekaan batin itu mulai hidup. Dan itulah saat-saat dimana kita mulai fokuskan pergaulan dengan Tuhan. Yang tidak kelihatan. Tapi kita akan katakan, Tuhan, dengan kita belajar dari doa orang-orang yang lebih matang imannya. Sehingga kita mengatakan kalimat yang pribadi. Coba lepaskan diri daripada doa yang isinya minta-minta. Tapi doa yang isinya ingin kedekatan dengan Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus juga ajarkan.
Mulai dengan memuji, mulai dengan memuliakan Dia, mulai dengan mengakui akan segala kebaikannya. Terus kita. Nah, kita itu dengan suatu pelatihan seperti ini menjadi makin terbiasa. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengarkan ulasan ini mungkin timbul berbagai macam pertanyaan di dalam hati saudara. Dan jikalau mau menghubungi akan pelayanan hotline kami, silakan hubungi nomor 794 3829 794 3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.